Waduh, itu pertanyaan sulit itu. Itu pertanyaan sulit, boleh mikir dulu. Karena kalau Buat apa lu sholat? Buat apa sih sebenarnya itu? buat saya, karena yang saya yakini saya adalah ya intinya budaknya Tuhan. Budaknya ya Tuhan. intinya saya di sini untuk berdasarkan agama yang saya yakini, Islam. Ya itu saya nggak punya tugas lain selain beribadah. Siap Pak Alan. Tentu saja itu sudah jelas adalah kewajiban yang udah dituntut dari Allah SWT. Aha. Terus kita adalah makhluknya, berarti kita harus beribadah juga kepadanya. Oh, Dan gitu. di dunia ini tugasnya emang buat beribadah supaya mendapatkan akhirat yang baik. Yang pasti tetap mencari keridhaan Allah Santi untuk semua ibadah yang dikerjakan, entah ibadah secara ritual atau ibadah ya sehari-hari yang bisa bernilai ibadah, insya Allah tujuannya mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Siap. Aku gak bisa membayangkannya ya, karena memang bagaimanapun juga memang kita ada tuntutan berpikir kritis, tapi tidak boleh melebihi sampai membayangkan bagaimana zatnya. Jadi gak kebayang gitu ya kita ya. Oke. Kayaknya pernah deh. Kayak apa sih Tuhan itu? Tuhan itu kayak, kalau misalnya menurut aku ya, Tuhan itu kayak manusia lagi. Kayak manusia, Iya, terus tapi yang kayak dia tuh bisa menguasai ya seluruh kayak ada globe gitu ya. Jadi Iya. manusia yang besar gitu kayak. Iya. Oke, siap. Terus penampilannya bisa dibayangkan nggak seperti apa kira-kira? Kayaknya enggak deh. Enggak Soalnya ya? kan Allah itu enggak ada yang tahu. Oke, tapi seperti manusia tapi yang besar banget gitu ya, yang berkuasa banget. Iya. Oke, siap. Gambaran kita tentang Tuhan tuh sebetulnya lebih kepada konsep. Di mana dia dari mana kita berasal dan dari mana kita akan kembali. Oke, jadi bukan dalam bentuk fisik gitu ya? Nggak pernah Sama kebayang? sekali tidak. Oke. Mungkin agama kita juga mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa menyerupai. Oke, siap. Ya saya seperti yang sesuai saya diajarkan di dalam Al-Quran, ya itu surga itu ya tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah, tempat terakhir di mana kita akan berada, itu aja sih. Siap. Kalau surga itu tempat yang apapun yang kita mau gitu bisa diwujudin. Yang kalau kata ibu itu, kalau di surga kamu mau minta apa aja, tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Di depan tuh langsung ada gitu. Masya Allah, asik banget ya. Terus terang sih, saya nggak pernah terlalu memikirkan masalah itu. Jadi yang saya pahami sebetulnya konsep surga itu adalah dimana kita tidak lagi merasa ada yang kurang di dalam kehidupan, semuanya serba Terpenuhi gitu ya? Dan itu sama sekali tidak ada konsep itu di dalam kehidupan ini gitu. Jadi termasuk juga dengan alasan-alasan masuk surga segala macam, saya pikir bukan karena kita ingin atau kita melakukan sesuatu ibadah atau apa karena ingin masuk surga, tapi purely karena kasih sayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kita kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin pintar. Kling. Ngomongin apa kita hari ini, Bu Yanti? Mau nanya dulu boleh? Boleh. Sebelumnya. Biasanya saya yang nanya Bu Yanti Iya, ya. kali ini aku Saya Bu penasaran Yanti yang banget. nanya. Aku Boleh. ada nanyain sampai banyak banget murid-muridku aku tanyain Itu semua. keren sekali gitu Bu ya. Yanti. Ya, Yes. ada 56 orang murid aku tanyain semua, suruh jawab. Ada orang-orang di kantor aku tanyain semua. Sekarang aku Luar nanya Pak biasa. Pujo nih ya. Waduh. Pertanyaan yang sama aja. Boleh Bu Yanti. Pak Pujo kan muslim ya. Ini alhamdulillah. Oke. Sholat, puasa, Alhamdulillah, ngaji, betul. sedekah. Wah, pokoknya yang beribadah yang gitu-gitulah Insya Allah ya. Seperti itu. Aku mau nanya, kenapa Pak Pujo beribadah dan kenapa beragama? Berat ya Bu Yanti pertanyaan. Boleh saya melambaikan tangan ke arah kamera Bu? Biasanya. Tolong hentikan. Iya, tolong hentikan, saya udah menyerah ini. Enggak. Oke, kalau misalkan Bu Yanti nanya ke saya 10 tahun yang lalu, mungkin jawabannya akan berbeda dengan jawaban saya sekarang, Bu.
gitu ya. Betul. Semakin saya dewasa, gitu ya, semakin saya bertambah usia juga, semakin saya merasa bahwa banyak hal di dalam kehidupan saya ini yang tidak bisa saya kendalikan, Bu Yanti. Dan kalau dulu ya, saya mungkin 20-30 tahun yang lalu saya sholat karena diingatkan orang tua gitu ya. Kalau nggak sholat nanti, wah, Habis ya nggak lah. sih, nggak Pernah bohong juga nggak? apa Bu? Pernah bohong juga. Ya, saya dengan malu ya, saya pernah demi survival saya. You were not alone. Kayak Benar Bu Yanti. Jadi waktu kecil itu ya kita bohong-bohong ya. Udah sholat belum? Udah. Bulan puasa minum sedikit pernah? Oh, kalau itu nggak pernah Bu. Saya nggak pernah ya? Nggak pernah. Saya Wow, puasa. gue pernah dong sekali Ya, pernah. sampai kenyang Oh gitu. minumnya. Biasanya saya lupa. Lupa minum banyak gitu ya. Nah, Tapi oke. kalau disengaja alhamdulillah tidak pernah. Nice. Betul. Nah, jadi baik lagi. Semakin saya dewasa Bu Yanti, pada akhirnya semakin saya menemui banyak hal itu yang tidak sesuai keinginan saya. Padahal dulu waktu kecil saya kira kalau saya dewasa, wah saya mau apa itu semua bisa terjadi, semua bisa saya miliki, semua bisa saya lakukan, Bu. Tapi semakin kita bertambah usia, semakin kita bertemu dengan kenyataan dunia gitu ya, kita nggak bisa lagi mengadu kepada orang tua, apa ada masalah, gitu, tidak bisa. Dan akhirnya kita semakin sering bertemu dengan kekecewaan, semakin bertemu dengan kekecewaan. Kalau yang dulu mungkin saya hanya beribadah itu untuk formalitas nanti atau untuk setoran begitulah ya. Semakin kesini memang saya semakin merasa bahwa semakin tenang hati ini kalau misalkan saya melakukan ritual-ritual keagamaan kita gitu ya, bersolat, beribadah, berpuasa, berzakat, karena itu memberikan suatu ketenangan bahwa tenang, ada Allah yang menjanjikan semua yang terjadi pada saya sudah direncanakan, insya Allah semua itu terbaik, Allah yang Maha Tahu, dan itu mengambil mungkin 90% beban hidup saya Bu Yanti. Lift up your burdens, wow, Sangat Bu biasa. Yanti, sangat-sangat. Jadi kalau misalkan ada hal yang buruk terjadi, istighfar, kembalikan semua kepada Allah. Dan yang saya ingin hindarkan tuh biasanya agar saya tidak reaktif ya. Karena istilahnya biasanya kalau misalkan terjadi suatu hal yang buruk, kita langsung bereaksi. Kemudian mungkin menolak, ini kenapa terjadi pada saya, marah kepada Allah. Itu malah tidak membuat apapun lebih baik. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang kita sesali. Pada akhirnya menyesal setelah dipikir-pikir, ngapain tadi saya gitu ya. Tapi kalau misalkan dari awal gitu ya, kita sudah tenang, semua ibadah sudah kita tunaikan, kita percaya Allah yang paling tahu, yang paling baik bagi kita, Allah yang Maha Tahu. Apapun yang terjadi pada kita, insya Allah karena Allah memang mengerti atau memang ya kita bisa gitu ya, kita bisa untuk menghadapinya atau menanggungnya. Jadi semakin saya bertambah usia, itulah yang saya rasakan. Dan itulah kenapa saya juga selalu berusaha memperbaiki ibadah saya. Karena saya tahu ibadah saya itu belum ada apa-apanya, Bu Yanti. Masih. Buat Pak Pujo, Tuhan itu apa sih? Kalau aku mau tanya lagi nih. Begitu ya, Bu Yanti. Ya, Tuhan itu apa sih? Aku ngerjain Pak Alan juga kemarin. Ini pertanyaan susah sekali. Sampai masih ada kamera untuk bilang. Dilambaikan. Kenapa susah ya? Kenapa Bu? Pertanyaan susah sekali. Apa sih, ada gambaran Tuhan nggak gitu? Tim kreatif harusnya ini ya, ngasih list pertanyaan dulu nih sebelum saya datang ya. Pak Alan udah senyum-senyum dari tadi, rasain loh katanya. Pertanyaan susah ya? Apa Tuhan gitu ya, Bu? Buat Pak Pujan, Tuhan itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Gitu loh gambarannya gitu. Ya, Tuhan itu Allah ya. Itu bagi saya apakah ada bentuknya? Apakah seperti ya kayak misal kalau Jesus contohnya gitu kan ada tuh gambarnya gitu kan kayak gitu, Bunda Maria atau gimana. Jadi pokoknya gitulah. Ada nggak seperti itu nggak buat Pak Pujo gitu? Sejak kecil maupun sampai sekarang gitu ada gambarnya nggak Pak Tuhan itu? Kebetulan yang diajarkan kepada saya waktu itu memang kita tidak membayangkan wujud Allah. Oh, oke. Jadi nggak pernah juga membayangin seperti apa. Oke. Saya dulu pernah waktu zaman kecil kan suka baca komik Donald Bebek gitu ya. Ada tokoh tua begitu sangat bijaksana bersinar-sinar apa ini Tuhan gitu ya. Ya mungkin setahun 2 tahun lah itu. Ada gitu ya, seperti wujud kakek-kakek gitu. Iya, kakek-kakek gitu pakai baju putih gitu kan. Jenggotnya gitu. Panjang banget. Ada. Oke, bercahaya. Nah, tapi begitu saya SMA gitu ya, begitu saya SMA kebetulan waktu itu saya pernah ketemu ini teman saya gitu ya. Dia sering curhat kepada saya juga. Dia punya bayangan tersendiri tentang Tuhan gitu. Wah. Tapi apa yang dia sampaikan kepada saya itu membuat saya ya mungkin kayaknya dulu saya pernah ada di fase ini. Berasa gitu ya. Seperti itu ya, membayangkan gimana agar
Tuhan itu agar eksistensi Tuhan lebih bisa dipahami oleh saya, jadinya saya membayangkan Tuhan seperti apa yang saya inginkan. Yap, yap. Ya, Nih, tapi aku mau nanya lagi gimana, Bu? sebelum Boleh, dirimu boleh. lebih jauh nih ya. Waktu dirimu masih kecil ya dibandingkan waktu dirimu masih remaja, di mana dirimu yang merasa keberagamaan tuh lebih kacau? Remaja. Remaja. Remaja, Ceritain Bu Yanti. dikit dong, Ya, gimana? oke, Bu Yanti. Supaya bisa relate dengan teman-teman Baik, juga baik. yang lain. Jadi gini ya, ini Sobat Cendekia di rumah, tolong belajar dari kesalahan-kesalahan kami. Jadi tolong jangan diulang. Ya. Jadi saya mengalami euforia, Bu Yanti. Euforia. Karena ketika kita bebas dari orang tua, gitu ya, kan nggak ada lagi yang ngingetin sholat. Emang SMP itu udah bebas dari orang tua gitu? Remaja saya kayaknya waktu kuliah ya, bukan? Oh, remaja waktu kuliah. Iya kan ya? Atau enggak? Itu usia saya masih belasan Sheldon kan saya Cooper kuliah. perasaannya. Kayak umur Remaja 12 saya- udah di Iya, Harvard. Bu Yanti. Oke, terus gimana? Paling enggak yang saya anggap remaja itu ketika saya mulai bisa ngambil ini ya, mulai saya bisa mengambil keputusan sendiri. Saya rasa tanpa intervensi Belasan, orang tua. 12 tahun sampai 19-an Oh, gitu. gitulah. Kalau SMA lumayan, saya dulu anggota seksi kerohaniawan Cie, Islam. mantap kali. Luar biasa ya. mantap kali. Nah, istri saya senyum-senyum di sana. Memang susah dipercaya, tapi begitulah kondisinya. Waktu TK saya bolak-balik juara lomba baca Quran, juara lomba azan. Lomba Masya Allah. juara-juara. Ustadz-ustadz saya itu ijazahnya ya. Tapi dalam sini gimana? Waktu itu saya belum dapat esensinya, Bu Yanti. Waktu itu saya belum dapat esensinya. Saya merasa, oh saya punya skill yang bisa membuat saya berprestasi dan that's it. Dan that's it. Ya. That's it. That's it. Pernah ada rasa-rasa gitu nggak? Bener nggak sih Tuhan itu ada gitu? Kebetulan saya tidak pernah ya? bertemu pertanyaan seperti itu ya. Mungkin Tapi ada. pernah memikirkan ke konsep tentang buat apa sih kita beragama sebenarnya? Apakah benar ada surga dan neraka itu? Apakah benar? Pernah merasa gitu nggak di masa-masa remaja itu? Oh, pernah, Bu Yanti. Cerita dikit. Aduh. Sorry ini pembuka apa? Mari kita berusaha Buka untuk kulit. tidak terlalu buka begitu ya. Jadi pada akhirnya kan kalau misalkan kita berbicara tentang agama, memang ada agama yang berbeda-beda begitu ya. Kita punya cara-cara yang berbeda dalam melakukan ibadah. Mungkin kita juga punya persepsi yang berbeda tentang ketuhanan, tentang keimanan seperti itu. Ada masanya memang saya berhubungan dekat ya dengan lawan jenis yang memang berbeda agama, Bu Yanti. Di situ kita beradu argumen lah ya, beradu argumen. Kenapa waktu itu saya bercita-cita, anak kecil ya cita-citanya kan. Nanti kalau kita nikah, anak kecil SMP cuy. Terus. Kalau kita menikah, kamu ikut agama saya ya gitu. Udah begitu ya. Sudah, kan kita berpikiran jauh. Ya. Terlalu jauh. Tapi tetap saja dirimu ada keraguan-raguan dan boleh memikirkan tentang ini semua untuk apa sebenarnya kita beribadah. Gak pernah ada itu ya? Selama masa remaja itu. Selama masa remaja memang ada zaman-zaman di mana saya melalaikan ibadah saya, sholat saya bolong-bolong gitu. Gitu ya? Oh, bolong-bolong. Tapi kalau depan orang tua tetap. Ya, kalau depan orang tua tetap. Taunya orang tua agama saya nggak ada masalah. Oh ya baik, ya ada hipokrit dikit lah ya, ada sedikit. Ya, demi menjaga stabilitasnya, kehidupan saya masih ditanggung orang tua. Masih bergantung sama orang tua soalnya. Kalau tiba-tiba saya bilang, saya udah 3 hari nggak sholat. Waduh, nggak dikirimin uang saya nanti. Cepat sekali. Nah itu, aku ada alasan nanya seperti itu. Karena aku tuh kan ngajarin psikologi agama di kampus gitu kan. Terus sudah sekitar 3 tahunan lah ngajarin ini. Psikologi agama, dan setiap tahun itu gue selalu shock gitu ya dengan jawaban-jawaban dari mahasiswa, walaupun dulu waktu remaja aku mengalami turmoil itu juga ya, ada masa-masa jaim juga, ada masa-masa sholat terpaksa, tahu nggak, ya udah asar lagi, ya udah harus pergi sholat lagi. Nah, itu kalau dulu saya aturannya sholatlah di awal waktu, sholat selanjutnya. Ya, gitu ya. Jadi wudunya bisa ngirit lah, astagfirullah. Ya kayak gitu lah, ya kan? Ya, betul. Kadang sholat subuh tanggung lewat aja gitu waktu masih umur segitu gitu. Tapi nggak pernah ngaku sama orang-orang gitu kan. Terus setelah akhirnya aku baca bukunya, pelajari mata kuliah itu, kemudian mendengarkan apa yang dikatakan mahasiswa, aku jadi tahu, wow, actually itu adalah perasaan yang normal gitu loh. Waktu anak-anak aku ngebayangin Tuhan tuh seperti cahaya besar banget itu ya. That works for me. Gitu juga ya. Cahaya besar sekali, karena katanya cahaya Allah itu seperti tidak menyakitkan, tidak seperti matahari, tapi besar dan menenangkan. Oke, kira-kira begitu. Aku selalu berusaha untuk membayangkannya. Dan ternyata itu tepat dengan teori juga, penelitiannya hampir di seluruh negara ya, terhadap orang-orang yang beragama ya. Dan mereka mengatakan bahwa semasa kanak-kanak apapun agamanya,
Anak-anak tuh cenderung untuk selalu menjadikan Tuhan itu, membayangkan sosok Tuhan itu seperti wujud manusia atau raksasa atau apa gitu ya. Ya, seperti itu, Bu. Sesuatu yang sangat besar gitu ya. Tapi begitu mereka beranjak remaja, biasanya mereka mulai mentertawakan itu. Mulai ragu-ragu, mulai bimbang ya. Kalau dalam ilmu psikologi kan perkembangan kognitifnya sudah sampai di formal operation, sudah bisa berpikir abstrak, sudah bisa mengait-ngaitkan fakta-fakta, udah mulai bisa gitu kan ya. Lalu mulai banyak pertanyaan gitu. Kenapa? Nah, itu yang sering terjadi adalah banyak anak-anak remaja yang penuh dengan pertanyaan seperti itu tentang agama, tentang keberadaan Tuhan, surga, neraka, mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus puasa, tapi nggak pernah dapat lawan bicara yang pas ya. Sehingga akhirnya research mengatakan pada umumnya anak remaja itu hipokrit. Aku nggak tahu apakah teman-teman di sana hipokrit apa enggak ya waktu remaja ya. Hipokrit, ya sholat ke depan calon mertua lah, depan pacar lah, depan guru lah gitu kan ya, depan teman-teman gitu kan ya. Kemudian penuh keraguan-raguan gitu kan ya. Masih egosentris gitu ya. Kadang-kadang ketika dia bertanya kenapa kita harus sholat, jawaban yang nggak memuaskan, kemudian dia mencari ilmu di tempat yang nggak tepat gitu ya, akhirnya dia hanya percaya dengan apa yang dia cari, bukan dengan apa yang dikatakan ustadz contohnya atau dari buku. Jadi remaja penuh dengan keraguan-raguan karena kemampuan berpikirnya sudah sampai di situ. Mulai kritis. Mulai kritis gitu kan ya. Nah itu yang terjadi. Aku kaget karena banyak sekali mahasiswaku ya yang mengatakan bahwa saya sebenarnya nggak tahu buat apa saya beragama gitu loh. Jadi akhirnya buat aku itu sebuah informasi yang sangat keren gitu ya. Ya, memang kita mungkin kebetulan kita nggak pernah mengalami itu ya, buat apa beragama, kita cuma merasa kita udah ya harus beragama aja gitu kan ya. Dari lahir sih ya. Nggak pernah mempertanyakan juga sih betul, gitu ya. Betul. Tapi banyak ternyata teman-teman kita yang mempertanyakan dan akhirnya menganggap sudahlah I forsake everything gitu ya. Pas ditanya sama ustadz jawabannya nggak memuaskan, tanya sama orang tua nggak memuaskan atau nggak pernah mau nanya. Akibatnya mereka dalam kebingungan dan akhirnya forsake it. Nah, ketika kita lihat kasus-kasus sekarang banyak terjadi Pak Pujo ya, kasus tahu kan ya di Kalimantan sekarang sama di Jogja dan Kalimantan yang kasus itu Pak Alan yang geng-geng gitu Pak Alan cuma menyerang masyarakat tanpa alasan, tanpa motif. Oh, klitih ya. Kalau di Jogja namanya klitih ya. Klitik gitu ya, itu Jogja. Nah, di Kalimantan kemarin sedang marak sekarang. Kemarin di Bandung bukannya geng motor juga Bandung banyak juga pakai katana. Dan mereka nggak tahu kenapa gitu kan. Kita juga lihat betapa rapuhnya mental anak-anak muda sekarang. Masalah dikit aja dikasih dipegang dikit sama orang atau di catcalling bisa bunuh diri gitu kan ya. Atau dianggap orang miskin bisa bunuh diri. Nah, kasus-kasus yang seperti itu pendek sumbu segala macam itu bisa jadi karena mereka tidak menemukan cara lain untuk menenangkan diri mereka gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka betul-betul memahami agama mereka, insya Allah seperti Pak Pujo katakan tadi, wow, itu bukan beban lagi, tapi beban terangkat dari bahuku kalau dengan sudah ingat Tuhan gitu kan. Ya, jadi aku jadi ingat gitu, ada salah seorang ahli psikologi gitu ya, Alfred Adler, dia tuh ateis Pak Pujo. Sama dengan Freud ya. Ya Freud juga ateis orangnya gitu kan. Nah bedanya Adler mengatakan begitu seseorang percaya kepada higher being, dia ateis loh. Sebenarnya dia sudah memiliki coping strategi sendiri untuk menenangkan dirinya gitu. Sedangkan Freud mengatakan ya bertuhan itu sebenarnya adalah ilusi atau delusi dari orang yang bingung nggak tahu mau kemana melangkah. Jadi ciptakanlah sebuah sosok katanya gitu. Padahal sebenarnya kalau udah capek hidup mati aja lah gitu. Itu pendapat dia gitu ya. Jadi dua orang ateis gitu kan, tapi memiliki pandangan yang berbeda tentang Tuhan. Sebenarnya Adler positif ya, agama itu positif. Freud agama itu positif tapi untuk orang gila, untuk orang yang neurosis gitu loh. Orang stres, yang delusional, yang skizofren gitu. Tapi it's working. It's working for them, tapi it's working for them gitu. But still in negative sense, tapi it's working for that kind of people gitu, untuk orang seperti itu gitu ya. Jadi aku akhirnya mengatakan bahwa wow, kalau begini kenyataannya barangkali udah perlunya kita ngobrol baik soal agama Pak Pujo. Apa peran agama terhadap cara kita merasa, berpikir dan berbuat sehingga hidup kita lebih terkontrol, hidup kita beban kita terangkat dengan mudah, coping strategi kita itu mengarah kepada perkembangan bukannya kemunduran gitu loh. Ini seperti itu ya Bu Yanti ya.
Karena pada dasarnya memang tidak ada agama yang mengajarkan kepada keburukan atau nggak ada. kejahatan ya. No, baca deh semua buku-buku kitab-kitab agama. Semuanya mengajarkan kepada kebaikan dan supaya kita selamat ya. Kan agama itu artinya artinya tidak, agama artinya kacau. Supaya tidak kacau gitu loh. Semua agama ya. Semua agama tidak kacau ya Bu Yanti ya. Jadi mungkin ini juga perlu karena ini akhirnya menjadi membuat beberapa waktu itu waktu saya masih umur remaja, itu kan mulai perang Teluk Kedua nih. Ya betul. Kan? Ya. Akhirnya agama menjadi Storm, alasan ya. Betul ya untuk perang lagi dan yang lain-lain. Dan akhirnya agama itu dipandang sebagai seolah-olah pendorong kejahatan atau pendorong keburukan di muka bumi. Nah, itu saya rasa ekstremis gitu ya. Padahal ya kalau kita umat beragama yang baik, tentunya kita juga ingin menyebarluaskan kebaikan di muka bumi. Itu dia. Apalagi untuk anak remaja paling bahaya loh. Betul. Masa remaja itu pada saat mereka mulai berpikir kritis itu, kalau salah info masuknya, mereka berlogika juga akan salah. Makanya gampang sekali remaja itu either forsake agama, cuekin agama, atau malah jadi ekstremis, gila-gilaan, nggak bener loh berlogikanya gitu loh. Dulu saya hampir direkrut Bu Yanti. Tuh, subhanallah, beneran Pak Pujo ya? Karena saya tidak meyakinkan, jadi tidak jadi. Tidak meyakinkan. Sampai gitu ya, kenapa itu ya? Apa yang terasa waktu itu Pak Pujo? Apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi mereka memang ini ya, berusaha untuk menyisipkan doktrinasi sebenarnya. Di dalam ajaran agama yang selama ini kita kenal itu mereka menyisipkan hal-hal yang memang membuat kita menjadi lebih mudah dikendalikan. Kemudian pandangan kita juga dibelokkan seperti itu. Ya, saya bersyukur. Dan ngeklik dengan logika beberapa orang anak gitu, karena exposure-nya kepada yang gitu-gitu aja. Betul sekali. Nah, jadi memang seperti yang Bu Yanti bilang tadi, usia remaja itu memang kita ekstrim ya. Ekstrim. Bye-bye nggak bertuhan sama sekali atau malah jadi ekstrim banget dalam bertuhannya gitu loh ya, itu yang berbahaya. Tapi itu memang termasuk perjalanan dalam mencari arti agama ini. Nah, itulah perannya lingkungan Pak Pujo. Oke. Jadi kalau misalkan lingkungan kita, gimana cara kita tahu lingkungan kita benar atau salah? Ya itu, suka nggak suka, kita kan dibesarkan di lingkungan pertama kita pasti oleh pengasuh kita kan, pengasuh utama kita gitu ya. Suka nggak suka, pada akhirnya sensing ability kita, kemampuan kita mengindra, kan akan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar dan kita rasa, yang kita raba, kita kecap di lingkungan terdekat kita dulu. Nah itu pelan-pelan akan membuat sebuah skema kan, skema bertindak, skema berpikir, skema berbuat gitu kan ya, dan akhirnya apa yang persepsi kita tentang dunia itu tergantung kepada apa yang kita masukkan tadi gitu loh. Nah, makanya lingkungan aku katakan ada sebuah cerita ya, seorang filosofer Cina, siapa namanya persis lupa persis namanya, cuma yang pasti ceritanya begini, aku ingat ceritanya. Ibu jadi filosofer terkenal banget dia, Sun Tzu itu ahli perang dong, bukan? Bukan. Biasanya antara Konfusius atau... Aku lupa, dia seorang filosofer yang sangat keren. Aku nanti mau cari deh. Aku cariin ya, teman-teman. Tapi yang pasti ceritanya adalah seperti ini. Ibunya, ibu si filosofer ini adalah seorang wanita penenun yang sangat miskin gitu kan ya. Jadi mereka karena sangat miskin, mereka sempat tinggal di daerah yang di tempat yang sangat slum gitu ya, sangat daerah pasar waktu itu gitu kan ya. Nah, si anak kecil ini ya kemudian terpengaruh menjadi seperti anak bahasanya bahasa pasar gitu kan ya, pokoknya gitulah seenaknya gitu. Ibunya khawatir pindahin ke tempat di mana orang semuanya suka bersenang-senang gitu kan ya. Anaknya juga jadi males-malesan gitu kan. Akhirnya nggak enak, ibunya takut pindahin ke tempat di mana orang sukanya sekolah di situ ya kan. Jadi pas akhirnya di tempat itu anak kecil, anak remaja gitu kan ya, dia kan agak ada nakal-nakalnya lah gitu ya. Akhirnya dia bermalas-malasan sekolahnya dan pulang cepet gitu kan ya. Terus ibunya nanya, kok udah pulang? Ini kan jam sekolah, kata ibunya gitu kan. Ibu lagi menenun tuh gitu kan. Enggak, katanya, saya kangen sama ibu katanya. Karena remaja pintar banget kan jadi ngeles kan. Gue males sekolah tapi bilang aja saya ingin cepet pulang karena kangen sama ibu. Oh, kata ibunya gitu aja kan kalem. Terus ibunya motong semua benang-benang tenunan, dia bilang gitu. Nah, kita ini orang miskin ya, nak ya katanya gitu. Ketika kamu mengkat ya, ketika kamu memotong jam-jam kamu untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk memantaskan diri menjadi orang yang bijaksana,
itu seperti itu juga lah hidupmu nanti. Seperti benang yang putus-putus ini nggak ada berguna lagi. Kamu nggak akan berguna. Sejak itu dia akhirnya betul-betul mantapkan dirinya untuk serius dalam beragama. Jadi di situ aku lihat adalah pengaruh dari lingkungan kepada kebijaksanaan seseorang gitu loh. Sangat berpengaruh gitu kan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh tinggal di lingkungan pasar atau gimana. Tapi memang sebaiknya kalaupun harus orang remaja itu tinggal di lingkungan seperti itu gitu kan ya, di dalamnya itu orang tuanya itu benar-benar habis-habisan gitu loh. Harus menjaga ya, agar informasi yang masuk yang tidak salah. Exactly. Agar cara dia berlogika pun benar gitu loh. Betul. Kalau enggak ke arah yang salah jadinya kan, apalagi remaja tadi bisa lu nggak peduli sama Tuhan lagi atau malah jadi sangat ekstrim. Mudah dikendalikan oleh orang-orang yang punya interest tersendiri gitu. Nah, betul Bu Yanti. Saya jadi ingat karena dulu sebenarnya ceritanya kenapa saya juga akhirnya tidak direkrut ya. Karena saya ada di sisi yang berbeda kan ya. Wah, saya memutuskan untuk melawan gitu. Oh, gitu. Iya, tapi orang tua saya menentang gitu. Orang tua saya bilang, "Nak, ada orang-orang yang lebih jago, lebih pintar daripada kamu berusaha melawan seperti itu akhirnya ketemu meninggal di pojokan jalan. Kok mendingan Anda tidak usah macam-macam." Mirip banget dengan cerita si ibu tadi ya. Iya, mirip seperti itu. Jadi ada akhirnya diingatkan oleh orang tua saya. Orang tua yang mengingatkan ya. Iya betul, agar inilah jangan menganggap enteng, jangan meremehkan. Dah biarkan aja, ini mungkin bukan perjuanganmu, balikan lagi kepada Allah. Dan intinya saya diingatkan lah. Diingatkan oleh orang tua yang dirimu respect. Yes, orang tua yang dirimu anggap sebagai panutan sebenarnya gitu kan ya. Dan itu again your family, keluarganya Pak Pujo betul-betul telah membuat bonding yang bagus, attachment yang bagus dengan Pak Pujo sehingga keadaan forces yang luar biasa di luar itu nggak berhasil untuk mematahkan Pak Pujo. Iya, betul sekali Bu Yanti, insya Allah seperti itu. Iya. Nah ceritanya Bu Yanti juga mengingatkan saya akan suatu cerita yang mungkin tidak berhubungan ya, tapi menarik ya untuk dibahas. Ini kemarin saya baca postingan di suatu media sosial Bu Yanti. Orang tua itu, nah ini saya sering bilang ke mahasiswa saya juga jadi orang tua itu biasanya pura-pura sehat biar anaknya bisa sekolah. Anak-anak sukanya pura-pura sakit biar nggak perlu sekolah. Nah ya itu jadi mohon ya anak-anak di rumah ya. Ngeles terus ya untuk cari-cari alasan. Orang tua itu bekerja keras biar kalian bisa sekolah, biar kalian bisa belajar, biar bisa punya ilmu yang insya Allah memang bisa mengangkat derajat kita. Betul. Ya. Mohon jangan disia-siakan perjuangan orang tua. Dan memang nggak semua orang tua juga yang bisa akan memenuhi ekspektasi kita. Betul ya, sih. Bisa berlogika dengan keren, bisa memberikan masukan-masukan yang masuk di akal ya. Kadang-kadang banyak kan remaja bilang gitu, mama nggak ngerti, baca internet dia nggak tahu caranya gitu kan ya, sering begitu. Tapi itu yang terjadi. Padahal sebenarnya gitu kan ya, doa yang paling menembus langit itu kan doa orang tua kita sebenarnya, bukan doa ilmu pengetahuan, doa orang-orang sekitar kita enggak, tapi dari orang tua. Nah itu yang teman-teman suka lupa gitu loh. Nah karena kita lagi ngomongin orang tua Bu ya. Berarti kan sebenarnya orang tua ini memiliki peranan besar kepada bagaimana kita beragama. Yes, itu dia. Itu yang nomor 1. Betul. Keluarga dulu, gitu kan, orang tua. Kalau orang tua berhasil menjadi role model yang bikin kagum anak-anaknya dalam soal keberagamaan, orang tua yang beragama dengan dewasa, ya bagaimana sih beragama dan dewasa itu? Jelas bedanya gitu loh Pak Pujo. Ya, orang tua yang beragama dengan dewasa itu jelas sekali bedanya. Akhlaknya itu mulia banget. Orang yang baik hati, orang yang lemah lembut, memperlakukan orang lain dengan sangat baik gitu ya, keluarganya apalagi nomor 1 gitu kan ya. Kemudian tenang dalam bersikap gitu kan ya, kalau ada apa-apa tuh nggak langsung wah kurang ajar lu tampar, nggak gitu, langsung astagfirullahaladzim, kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Jadi nafs mutmainnah istilahnya, jiwa yang tenang. Jiwa gitu. yang tenang ya. Ya. Aku baru pertama kali dalam hidupku Mbak Pujo menerima berita gembira banget itu kayak cuman alhamdulillahirabbil alamin. Baru sekali ini. Dulu kan yes kalau tadi gitu banget kan. Tapi semakin lama ya di umurku sudah 52 tahun baru aku pertama kali merasakan gitu ya. Enak ya punya nafsu seperti ini. Yang tenang ya Bu ya. Yang tenang, bahagianya tenang gitu kan ya, yang sakitnya juga tenang aja. Betul. Gitu. Mau nerima hal yang baik, tenang, alhamdulillah. Nerima hal yang buruk, tenang, astagfirullah ya. Benar. Dan itu ternyata alasan Tuhan kenapa kita harus tenang itu, harus mutmainnah itu, supaya kortisol level kita nggak naik, hormon stres kita nggak naik. Kalau hormon stres kita naik, akhirnya apa? Kita nggak bisa, kalbu kita tertutup untuk melakukan hal-hal yang tidak akan kita sesali lagi nanti gitu loh. So that's what happened.
Jadi memang pada Keluarga akhirnya nomor satu. keluarga nomor Ya, satu. jadi dia kelihatan dia beragama dengan dewasa gitu ya, kelihatan baik banget akhlaknya mulia, kelihatan banget baik hati, berzakat, puasa segala macam itu. Ini ada Ya. yang menarik Bu Yanti, karena pada beberapa kasus yang saya tahu juga ada beberapa teman saya dan mungkin teman saya juga. Jadi kondisinya memang waktu dia masih bersama orang tuanya itu super strength ya. Jadi kalau anaknya tidak sholat dihajar, Nah, kemudian nyuruh anaknya sholat, tapi mungkin orang tuanya juga nggak sholat ya. Jadi ada tidak konsisten di situ. itu dia orang tua yang nggak konsisten. Satu lagi kalau orang tua yang tidak mature, yang tidak dewasa dalam beragama. Contohnya tadi Pak Bejo katakan gitu kayak yang strength, yang galak segala macam itu, yang bikin yang nakut-nakutin, dia pun belum bisa move on dari pengaruh orang tua dia yang mungkin yang suka nakut-nakutin dia juga dulu untuk beribadah gitu ya. Akhirnya dia mengajarkan namanya istilahnya kalau kata Erich Fromm gitu ya, autoritatif ya. Autoritatif. Otoriter ya. Otoritarian. Jadi kan ada otoritarian, ada otoritatif ya. Kalau Yes, otoritarian itu yang memaksakan gitu ya. Dia tuh otoriter, istilahnya beragama otoriter itu beragama karena takut dulunya. Sekarang dia pun beragama dengan menakut-nakuti anaknya gitu kan ya. Berarti akibatnya anaknya juga nggak akan pernah dewasa kecuali kalau ganti lingkungan. Betul Bu Yanti. Ganti lingkungan gitu. Dan biasanya ketika anaknya ganti lingkungan, bebas dari orang tuanya, yang terjadi pertama kali adalah pemberontakan. Pemberontakan, Ya. tadinya nggak Pemberontakan. berani, takut nggak kasih jajan segala macam gitu kan, takut nggak ada tempat tinggal. Nah sekarang kalau bisa bebas, udah ngekos atau gimana, udah partai. Ya, bebas ya, bener, tanpa orang ya. tua. Hal-hal seperti itu yang bisa terjadi ya Bu Yanti. Ya. Itulah kenapa mungkin kalau nggak salah kita pernah ada ini waktu kita ngebahas tentang orang tua Gen Z yang sukses ya dengan Bu Olivia. Bu Ibunya Poppy, Bu Bu Poppy. Poppy, Wah, betul. iya, Bu Poppy. Bu Poppy itu Nah. mungkin waktu itu pernah menyatakan suatu hal yang sangat baik di mana memang mengajarkan kebaikan, mengajarkan beragama itu dengan menjadi contoh yang baik juga. Jadi ya, Bu. contoh dulu aja deh, saya nggak usah ribut-ribut katanya gitu. Betul. Saya berusaha jadi orang yang bisa dimodelin oleh anak-anak saya gitu. Jadi Saya jadi teladan ya, modelnya, role teladannya model. gitu. And that's exactly it is. Dalam hal beragama, orang tua yang mature, yang jadi teladan seperti itulah yang akan bisa mempengaruhi anaknya untuk beragama pun berkembang akhirnya kepada orang yang wise gitu. Orang yang mature dalam beragama. Orang yang kelihatan bedanya, orang yang ini kelihatan ini orang yang matang atau enggak dari sikapnya, dari akhlaknya. Kelihatan bahwa dia itu enggak gampang terpengaruh. Iya Bu Yanti. Ya enggak gampang di brainwash gitu kan. Dia akan selalu tenang dengan informasi. Oke, saya cari sumbernya dulu gitu kan ya. Kemudian dia juga orang yang tidak istilahnya enggak egois dalam beragama gitu ya. Hanya saya saja yang paling benar gitu kan. Harusnya kalau orang yang sudah mature beragama itu ini ada misalnya harus kunut apa enggak gitu misalnya mauludan Nabi atau enggak gitu kan ya, dia akan mencoba untuk mencari akar kenapa orang mauludan, kenapa orang kunut gitu. Nah ternyata pada akibatnya kan enggak ada, yang penting kan tujuannya untuk kebaikan. Betul, semua. So why not gitu loh. Nah orang seperti itu dia nggak egois mempertahankan. Kalau anak kecil, gitu. Nggak boleh, kata mama nggak boleh, pokoknya nggak boleh, pokoknya aku bilang nggak mau, itu nggak bisa. Ya, betul, ya. Itu tidak matang gitu ya. Jadi kita bisa lihat kok seperti apa orang dewasa pun yang beragamanya nggak matang Pak. Jadi kalau terlalu fanatis, merasa dirinya caranya paling pantas masuk surga sendiri. Pantas masuk surga yang lainnya kafir. Oh iya, sampai ada yang orang habis sujud dilap bekas sujudnya. Ya, itu pernah ya. Betul. Itu kejadian sampai sekarang ya Bu ya. Sampai sekarang ada sampai orang yang nyuci satu batch dengan orang tuanya nggak sudi karena menganggap orang tua sudah tidak suci tidak seiman lagi, lah. Nggak seiman lah pada sama orang Islam. Nah itu yang aneh banget buat aku gitu loh. Ya, jadi itu artinya keberagamaannya belum berkembang kepada agama yang dewasa. Agama yang dewasa itu agama yang humanistik, ya, yang humanistik istilahnya. Orang yang sangat berempati kepada orang lain. Empatinya bagus sekali. Hubungannya dengan Tuhan harmonis sekali. Siapapun kalau ngomong dengan dia enak orang kalau ngomong sama dia tuh ya. Merasa tenang gitu ya. Pikirannya luas ya. Komprehensif kalau pikir itu nggak parsial. Ya pokoknya ngelihat itu sangat superficial. Kenapa harus begitu? Ya kan memang harus begitu. Nggak bisa. Ya, jadi akan komprehensif mengait-ngaitkan ini, mengaitkan itu karena ini. Dari sini, dari situ. Dari mana bisa kita begitu? Kalau kita belajar.
dan dia selalu belajar lagi tentang agamanya tersebut. Dia berusaha untuk tahu lebih dalam, lebih dalam. Itulah beragama yang dewasa, Pak Pujo. Beragama yang dewasa ya, Bu Yes, Yanti. sir. Memang ada berapa level sih, Bu Yanti? Sampai tadi Bu Yanti bilang ada beragama yang dewasa ya. Itu memang ada berapa level? Mulai dari yang paling dasar aja. Anak-anak gitu ya. Anak-anak ya. Baik. Anak-anak jadi anak-anak di bawah umur 12 tahun itu Pak Pujo, atau 11,5 tahun gitu ya. Biasanya mereka tuh beragama secara egois. Tadi aku ceritakan gitu kan ya. Oh salah, nggak begitu cara berdoanya, kelas terakhir nggak bisa, harus kata mamaku harus itu gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka imitatif sifatnya, ya niru-niru aja gitu, niru orang tuanya lah, niru lingkungannya atau niru teman-temannya gitu kan. Kemudian mereka juga sifatnya selalu mengkonkretkan segala sesuatu. Kalau ditanya gitu kan ya, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu seperti yang tadi yang aku bilangin, seperti bola cahaya yang bercahaya besar. Atau ada yang bilang, oh Tuhan itu seperti raksasa yang sangat wajahnya tuh putih, kayak gitulah ya kira-kira. Nah itu biasanya mereka konkretkan. Semakin kita dewasa, kecenderungan kita tuh mengkonkretkan atau mematerialkan sesuatu itu akan berkurang biasanya. Harusnya lebih kepada sesuatu yang imaterial. Betul, kita lebih bisa memahami konsep abstrak. Yang abstrak. Nah itu dia kelihatan kalau ini masih anak-anak ini. Kalau sholat karena disuruh, karena takut gitu, takut sama orang tua gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi imitatif, disuruh, kemudian karena sangat superficial sekali ya, kadang nggak ngerti kenapa, kemudian suka mengkonkretkan Tuhan, kemudian kalau ditanya berdoa itu untuk apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan dia. Aku minta Tuhan boneka hari ini Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih boneka Tuhan jahat. Saya mintanya robot-robotan. Nah robot-robotan ya, karena aku juga begitu dulu. Jadi kalau nggak dikasih kecewa banget, marah banget sama Tuhan. Tuhan jahat, nggak dikabulkan. Gitu ya. Terus pundung, terus nggak minta lagi. Nah, kalau masih begitu sampai umur segini berarti aku nggak matang beragamaku. Masih beragama anak-anak aku gitu ya. Nggak dikasih sama Tuhan. Tuhan tuh aku capek soalnya nggak dikasih sama Tuhan. Nah, masih seperti itu, egois sekali dan imitatif ya. Itu paling jelas pada anak-anak karena takut. Nah, kemudian berkembang pada masa remaja ya, 11/4 tahun ya, 11,5 tahun sampai umur 19 tahun itu ya, biasanya akan terjadi yang tadi saya katakan, mereka masih egois. Anak remaja itu masih mempertahankan apa yang dibuat anak-anak ya, kadang-kadang masih egois ya, karena belum matang, apalagi kalau orang tuanya nggak matang beragamanya. Yang kedua, mereka juga mengalami body changes yang luar biasa. Kok tiba-tiba ada bulu-bulu di badan gue, tiba-tiba bau ketek gue, tiba-tiba aduh kok ini kaki gue gede banget, nggak bisa muat-muat sepatu, kaki kecil, tungkai kecil tapi ini besar gitu kan ya. Kenapa jari-jariku nggak seimbang, kok panjang-panjangnya gede banget, bingung gitu kan, bau ketek segala macam. Belum lagi perasaan ketertarikan pada lawan jenis ini. Dalam kebingungan itu tiba-tiba ini udah kritis gitu. Ya, kok perasaan kok jadi kenapa mulai mempertanyakan gitu kan. Akhirnya timbullah masa keraguan-raguan karena abstract thinking sudah mulai muncul, ragu-ragu, mempertanyakan. Ditanyakan ke mama, kenapa kita harus sholat, Mam? Karena wajib, tahu nggak? Kita orang Islam. Nanti kesambar petir ya. Sambar petir lu kalau nggak, kata sambar petir kalau nggak sholat, ya nggak percaya sekarang sama Tuhan ya kan? Iya betul. Nah, jadi masa kanak-kanak itu karena itu masa yang kedua gitu ya, yang kedua keraguan-raguan, kemudian hipokrit biasanya. Ya kita semua tahu lah ya yang seperti hipokrit seperti apa gitu ya. Sholat karena ada ke belakang enggak gitu segala macam gitu ya. Hipokrit, dan masa di mana masa yang paling kritikal kalau enggak ditangani dengan bijaksana, mereka bisa ekstrim ya. Jadi bisa enggak beragama lagi atau mencuekin agama begitu lama, kemudian akhirnya atau kemudian jadi sangat ekstrim gitu ya, jadi ekstremis, jadi teroris, serem. Kayak gitu ya. Ya kayak gitulah. Jadi itu masanya untuk remaja. Nah, sedangkan ketika seorang sudah masuk masa dewasa, seharusnya ya mereka mulai berpikir abstraknya ya. Jadi enggak egois lagi beragama. Ya, tadi aku bilang yang humanis gitu. Humanis. Tidak egois ya beragama. Mulai bisa menerima perbedaan juga ya. Menerima perbedaan ya, bisa mengerti perbedaan tanpa kehilangan identitasnya loh Pak. Walaupun dia biasanya berdialog ya dengan orang interfaith contohnya gitu kan ya, dia nggak kehilangan itu, tapi dia bisa melihat ada kebaikan di situ, ada kebaikan sana, tapi bukan berarti kehilangan jati dirinya gitu ya. Kemudian suka belajar, suka berdialog, terbuka, integratif dalam berpikir ya, selalu ada menghubung-hubungkan banyak hal, nggak asal jawab kata itu kenapa harus sholat karena disuruh, nggak bisa begitu gitu ya. Seperti apa Tuhan
Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan ya, karena sebenarnya ya gitu Iya. udah bisa begitu ngomongnya sekarang ya, kayak Pak Pujo tadi lah. Alhamdulillah, berarti jawaban saya benar. Untung lu nggak bilang tadi Untung Tuhan itu nggak, seperti iya. raksasa gitu kan. Bola cahaya. Ya kayak gitulah. Iya, Bu Jadi Yanti. perkembangannya harusnya seperti itu ya, semakin diferensiatif ya, semakin berbeda orang itu dengan orang yang tidak menjalankan agama dengan baik itu dalam sisi akhlaknya, dalam sisi kebaikannya, dalam sisi belajarnya, keterbukaannya, kemampuan berpikir holistiknya, ya nggak cetek, nggak parsial. Nah itu yang kita inginkan. Jadi aku merasa penting sekali kita bahas ini. Kenapa? Karena banyak banget orang sekarang itu yang sebenarnya punya masalah tapi merasa nggak ada masalah, Bu Jo. Nah ya itu benar Bu Yanti. Dan itu malah jadi sumber masalah yang lebih besar. Ya kasus bunuh diri gila-gilaan. Dulu kita bilang 100 per bulan. Yes. Kayaknya lebih deh sekarang. Sepertinya begitu Bu Yanti. Bulan ini banyak udah 3, udah 4 yang bunuh diri. yang masuk koran, yang masuk koran, benar. Yang nggak diceritakan mungkin lebih banyak lagi. Benar. Tapi itu menunjukkan berapa besarnya masalah kita sekarang, Bu Yanti, yes, karena memang diri kita yang lemah ini menolak untuk mengakui kelemahan kita ya. Iya. Belum kasus Subang, ingat nggak lu yang Bapak bunuh? 2 tahun Bu Yanti, akhirnya ketahuan nih, mulai ada jalan. Iya. Alhamdulillah ya. Kok bisa gitu sampai gitu ya? Ujung-ujungnya duit sepertinya. Pasti ingin duit. menguasai uangnya. Tapi kan empatinya nggak berkembang berarti. Kalah sama uang, Bu. Kalah sama uang. Kalah sama uang. Betul. Kenapa dia kalah sama uang? Karena sensingnya tadi nggak benar. Dia mengarahkan inderanya kepada hal-hal berbau material terus. Betul. Berarti sudah seharusnya ke yang abstrak. Anchor-nya masih yang paling. Anchor masih materi. Betul. Gitu. Nah, Bu Yanti, tadi Bu Yanti bilang semakin kita tua, semakin kita dewasa, seyogyanya memang wajib, bukan. Baiknya kalau misalkan memang kemampuan kita beragama pun jadi lebih dewasa ya. Yes. Masuk yang level dewasa lah. Masuklah level dewasa. Tapi ya. pada kenyataannya mungkin tidak semua seperti itu ya Bu Yanti. No. Tidak selalu orang jadi tua kemudian semuanya jadi lebih bijaksana. Not necessarily. Ada kasus-kasus ya yang kita lihat di kehidupan sehari-hari aja masih begitu kok, umur 70 tahun masih beragama, masih males-malesan sholat gitu kan ya, masih terpaksa sholat. Jadi ciri-ciri orang yang udah mature salah satunya lain tuh dia menganggap seperti Pak Pujo tadi, agama itu mengangkat bebannya. Ya bukan jadi beban buat dia. Ya, kalau azan, alhamdulillah kesempatannya mau ngomong lagi sama Tuhan nih gitu kan. Betul Bu Yanti, betul. Daripada azan lagi, baru aja sholat zuhur, udah azan lagi, asar lagi. Oh, gitu kan. Betul. Kayak gitu. Akhirnya jadi annoying ya, yang harusnya meringankan. Iya. Tapi sebenarnya mungkin saya juga kurang paham Bu Yanti tentang apa yang terjadi pada saya. Mungkin ada saatnya memang dulu saya memandang adzan itu adalah suatu panggilan yang menyebalkan ya. Udah waktunya sholat lagi gitu ya. Saya nggak bisa menerangkan, mungkin karena ada beberapa bagian dari ingatan saya yang saya hilangkan ya. Tapi kalau dari pengalaman Bu Yanti, dari pengertian Bu Yanti, biasanya apa yang dibutuhkan Bu Yanti sampai kita bisa menyadari hakikat bahwa agama itu demi kebaikan dan untuk kebaikan kita juga, bukan hanya sebatas kewajiban. Meskipun pada level yang paling rendah ya memang agama itu disusun dari ritual-ritual yang sifatnya wajib ya, karena itu merupakan salah satu identitas agama kita. Nah, apa yang perlu dilalui seseorang Bu Yanti? Ini mungkin buat teman-teman sobat cendekia yang lagi nonton podcast kita yang merasa buntu juga dengan pencarian makna beragamanya seperti itu ya. Iya. Baik, mungkin aku jawabnya dengan gini Pak Pujo. Semua research tentang keberagaman ini mengatakan ya, ada yang disebut dengan teori insting Pak Pujo. Sebenarnya manusia itu jauh di lubuk hati nurani yang terdalam itu ada kerinduan kepada Tuhan. Itu yang meresearch itu bukan para ilmuwan Islam aja ya, tapi juga para ilmuwan psikologi konvensional ya, mengatakan bahwa ada insting bertuhan gitulah ya. Kalau Freud mungkin berbeda sendiri ya. Kalau Freud mengatakan itu dicipta-ciptakan sendiri gitu. Tapi kalau kebanyakan psikolog-psikolog lain mengatakan seperti Carl Gustav Jung contohnya mengatakan ya ada insting bertuhan itu dalam jiwa manusia itu. Nah, sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua sebenarnya atau orang yang mengasuh kita ingatkan kembali aja mereka dengan insting itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Kuncinya adalah knowledge. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan gitu ya, kalau engkau ingin menjadikan agama itu agama yang mengangkat bebanmu lah istilahnya gitu ya, malah engkau rindu-rindukan untuk beragama, yaitu cinta sama Tuhan, fana istilahnya, istilah tasawufnya, fana, bucin sama Tuhan, maka kamu tuh harus punya knowledge katanya gitu. Betul. Knowledge apa? Ilmu apa? Ilmu material dan ilmu immaterial. Apa itu ilmu material? Belajarlah sebaik-baiknya ilmu dunia ini, gitu kan ya, sebaik-baiknya.
kemudian kamu belajar ilmu akhirat sebaik-baiknya, unseen knowledge. Nah, kalau kamu gabungkan dua ilmu ini, kamu akan sadar bahwa ternyata dengan kamu mempelajari ilmu yang unseen ini, gitu kan ya, kamu menguasai dengan baik ilmu yang material ini, katanya gitu. Semua masalahmu terselesaikan, terjawab gitu loh. Yang bisa kita selesaikan dengan yang istilahnya yang bisa kita selesaikan dengan urusan duniawi, kita selesaikan dengan ilmu yang material, yang imaterial sisanya. Ya, itu dia. Semuanya selesai. Kalau kita hanya fokus kepada yang material, maka yang kita dapat cuma material. Ketika berhadapan dengan masalah jiwa, masalah stres, masalah emosi, kemarahan, segala macam, tidak terjawab. Bunuh diri sudah ya kan, bunuh orang dan sebagainya macamnya, ya mencuri dan segala macam. Tapi kalau kita punya dua ilmu ini, kata Al-Ghazali, kamu beresin ini kamu miliki, dunia ini kamu kuasai, katanya gitu. Dan kebijaksanaan itu akan muncul dari situ. Jadi sama dengan Einstein ya, mengatakan nggak bisa ilmu tanpa agama, tanpa ilmu itu harus saling melengkapi, katanya gitu. Nah, jadi mungkin itu tadi yang sudah disampaikan Bu Yanti. Setiap kali kita mengalami masalah begitu ya, mungkin bisa kita kembalikan salah satunya kepada Allah. Iya, tambah ilmu kita tentang agama kita itu. Jadi nggak boleh kita itu beragama seperti agama anak-anak. Agama anak-anak apa disuruh itu, nggak cari. Terus kemudian kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita ngambek sama Tuhan, Tuhan jahat, nggak adil, segala macam. Makanya perluas ilmu kita sehingga wawasan kita itu membantu kita untuk mengait-ngaitkan dengan mudah segala informasi itu untuk menyelesaikan permasalahan kita. Jadi kuncinya adalah ilmu. Pelajari ilmu agama Anda masing-masing sebaik-baiknya, ya, pahami itu, kemudian jalankan, amalkan dengan baik, ya, kemudian cobalah untuk men-surround atau bergaul dengan orang-orang yang juga suka menambah ilmu agamanya gitu. Kemudian cobalah untuk sebarkan kebaikan itu. Tunjukkan tuh nggak perlu berdakwah mimbar sebenarnya Pak Ujo gitu ya. Bisa dengan cara macam-macam cara. Dengan Facebook status, Instagram status, ya bisa dengan apapun, WhatsApp status, bisa kan ya. Atau ngobrol-ngobrol kayak kita sekarang ini kan sebenarnya Insya Allah juga menyiarkan kebaikan gitu. Kayak gitulah gitu ya. Nah, itu semua akan akhirnya membuat kita beragama itu menghilangkan beban kita, bukan menjadi beban buat kita. Itu. Jadi kalau misalkan mungkin di antara sobat cendekia masih ada yang merasa agama itu beban, gitu ya. Pelajari lagi agamanya. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Tetap dijalani saja. Ya. Dan cari orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bingung itu gitu. Karena perjalanan orang-orang, ya mungkin salah satu perjalanan mencari Tuhan yang paling realis. Apa yang dramatis itu kan memang yang ada di kitab kita kan perjalanan Nabi Ibrahim mencari. Nah, betul. Itu sebenarnya merupakan simbolis bahwa setiap orang pasti akan mencari Tuhan. Ya, ada perjalanan untuk mencari dia Tuhan. Dalam jiwanya ada Tuhan itu, dia rindu mencari tapi dia nggak tahu caranya. Dan dia selalu mencoba mencari. Ya. Dan pada akhirnya pun Nabi Ibrahim mendapatkan kejayaan, mendapatkan amanah sebagai seorang nabi. Bahkan ini ya. Ayahnya yang Nabi paling Nabi lurus. Ya, bapaknya Nabi-Nabi ya seperti itu. Dan itu semua karena memang ada suatu ketulusan untuk mencari Tuhan gitu. Hakikat dirinya ini apa? Carilah, karena nanti kalian kalau nggak kalian cari Tuhan yang ada di jiwa kalian itu, kalian akan bingung sendiri, nggak tahu menyandar kemana. Betul, gitu. Malah menuhankan yang ya kita membuat berhala-berhala digital. Karena sebenarnya kita ingin Tuhan sebenarnya gitu. Akhirnya ciptakan berhala-berhala lain. Apa berhalanya? Mobil baru, game baru, kayak mobil keren atau rumah mewah atau mungkin ternyata nggak istri yang banyak. Kan? Ya, salah satunya seperti itu. Tapi kan duniawi nanti. Betul. Satu lagi Pak Bojo, ciri-ciri orang yang beragama dengan matang itu ya, orang yang menjadikan semua motivasi hidupnya karena agama gitu loh. Misalnya dia bersedekah karena ingin Tuhan ridha, dia dia belajar karena ingin membuat Tuhan ridha. Tuhan kan suka kepada orang yang belajar, ya kan? Dia kemudian menghilangkan duri di jalan karena mencari ridha Allah. Jadi semuanya CEO-nya Allah gitu. Nah, orang seperti itu sudah matang dia. Bukan karena siapa-siapa lagi. Bukan karena supaya dilihat Pak Pujo, biar aku kelihatan agak soleh deh gitu misalnya gitu kan. Nah, itu masih remaja.
Itu masih agama yang Alasannya masih biar dilihat keren. biar sama dilihat orang keren. sebelah. Anchor-nya Betul, masih karena others karena gitu ya. others, betul. Nah, jadi untuk segala apapun yang kita lakukan ya Bu Yanti, Motivasi termasuk kita. bagi bapak-bapak yang di rumah bekerja demi anak, demi mungkin biar bisa membawa roti dan beras pulang ke rumah ya, niatkan ibadah ya Bu Yanti. Selalu Kalau niatkan. Puju makan roti atau makan beras? Saya beras dibuat jadi roti. Anda Oke, enggak ya? that's true, sir. That's true. Ya, Ya. alasan saya mencari nafkah untuk anak dan istri ini karena untuk mencari ridho Allah. Mencari ridha Allah. Iya. Gitu ya. Ya, Allah sangat mencintai laki-laki yang berusaha untuk menafkahi keluarganya, gitu kan? Jadi pokoknya semuanya lakukan, niatkan untuk mencari ridha Allah ya, untuk melaksanakan agama kita sebaik-baiknya, untuk menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita juga tentang agama. Insya Allah dunia akhirat ya Bu Yanti. Yep, that's true. Dan ingatlah bahwa agama itu semua nilai-nilainya universal. Kalau setiap orang-orang yang betul-betul matang dalam beragama pasti dicintai dimanapun dia berada. Betul. Ya, apapun agamanya loh ya. Kalau dia betul-betul tahu apa nilai-nilai universal dari agama itu, dimanapun dia akan diterima. Betul. That's true. Dan kalau misalkan kita masih memandang sebelah mungkin ya terhadap orang soleh yang mungkin berasal dari agama yang lain ya, mungkin keimanan kita belum setinggi itu. Iya, bisa jadi. Mungkin kita harus kembali lagi ke inilah, Lihat lagi untuk belajar lagi. Jangan sombong ya Bu Yanti ya. That's true. Biasanya yang jadi acuan itu seperti ini Bu Yanti. Yang menyebabkan iblis itu dimasukkan neraka karena kesombongan. Merasa paling soleh ya, paling banyak ilmu agamanya gitu. Paling baik. Akhirnya dia muncul seperti anak kecil, egois. Kesombongan. Cuman aku yang benar, kamu enggak, gitu kan ya. Ya kayak tadi itu cerita yang sampai ibunya sendiri nggak sudi, orang tuanya nggak boleh campur laundrynya dengan dia. Seperti itu. Jadi hindarkan kesombongan juga ya. Karena kalau misalkan kita beragama dan itu membuat kita sombong, kita memandang yang lain lebih rendah ya berarti kita itu setan. Betul ya. Cuman setan lah yang keluar dari surga gara-gara sombongnya gitu. Betul. Ya. Jadi sekali lagi mari kita semua niatkanlah untuk terus meningkatkan iman kita ya Bu Yanti ya. Seperti itu agar kita menjadi istilahnya umat-umat beragama yang baik dan menyebarkan kebaikan. Yang matang beragamanya. Karena dimanapun juga Indonesia ini kan negara yang religius ya. Termasuk salah satu negara yang paling religius di dunia. Kita nggak boleh jadi warga negara kalau nggak beragama di Indonesia. Harus ada agamanya. Alangkah baiknya kalau misalkan memang sekali lagi agama itu bukan cuma ada di KTP, bukan hanya sebagai beban, tapi alat untuk menghilangkan beban diri. Betul. Membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik juga. Pribadi yang lebih baik dan terima di mana saja. Betul. Ya, jadi berdakwahlah tentang agama kita masing-masing dengan akhlak yang mulia. Dengan diri kita ini poster boy atau poster girl-nya ya. Serius. Harus bisa menampilkan gimana sih orang beragama yang baik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak terlalu berfokus kepada bagaimana orang lain beragama, tapi lebih berfokus kepada kita sendiri. Memperbaiki diri kita, mematangkan agama kita. Betul. Insya Allah itu kita ada di jalan yang benar menuju cara beragama dengan dewasa ya. Yes sir. Maturity. Dewasa. Ya, dewasa ya semuanya ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan saya juga bertambah lagi nih Bu Yanti. Terima kasih. Sama-sama Pak Pujo. Ada lagi tidak? Saya rasa cukup ya. Cukup. Saya udah belajar banyak Bu Yanti ini. I need some time to let. Takutnya luber ya Pak ya. Perlu cukup waktu untuk mengendapkan juga. Yes. Karena memang ini adalah topik yang berat, dunia akhirat. Oh iya, berat. Tapi kalau tidak pernah dijalani, kita akan kesasar. Bener, takutnya aku gitu. Makin banyak kasus-kasus yang tidak seharusnya bertambah banyak ya. Kayak bunuh diri, berbuat kekerasan, kesenggol dikit di jalan langsung. Itu dia, toxic relation, toxic marriage, toxic pertemanan segala macam. Itu udah keterlaluan, udah kelihatan banget. Harusnya bisa dihindarkan kalau masing-masing itu bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Beragama dengan baik. That's true. Jadi Sobat Cendekia kita juga bersepakat bahwa beragama dengan baik itu bisa membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. Lingkungan kita. Dan membawa kita ke atas. Kemuliaan. Kebaikan dan kemuliaan. Insyaallah. Saya rasa itu akhir dari podcast kita kali ini Bu Yanti. Insya Allah manfaatnya banyak sekali buat saya terutama, buat Sobat Cendekia di rumah juga seperti itu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast kita selanjutnya di Bikin Pintar ya. Bikin Pintar. Pintar kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.